Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanadzil tuli wal in'am, subhanadzil judi wal ifdal, subhana man laisa li mulkihi batida'u wal ansiram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Alhamdulillahilladzi hadana li dzikrihi wa tamjidihi wa waffaqana li syukrihi wa tauhidihi wa syaraha sudurana li ma'rifatihi wa yassarna li ta'atihi wa ansha'na ala fitratihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ba'athahu rahmatan lil alamin wa astafahu raufar rahima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Id Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari yang cerah ini, tentu kita merasakan suasana hati yang bertolak belakang satu sama lain. Perasaan ini datang silih berganti antara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedih ditinggalkan bulan suci Ramadan. Kita telah bersyukur karena telah berada di bulan Syawal sebagai pertanda bahwa kita telah melewati satu bulan penuh diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, mulai daripada ibadah-ibadah yang sifatnya utama maupun ibadah-ibadah pelengkap lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan peluang untuk lebih memperbaiki diri lagi. Nikmat terbesar bagi orang yang beriman adalah ketika mendapatkan peluang untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun bersedih karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan kita masih akan mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ramadan telah meninggalkan kita semuanya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan laporan masing-masing setiap orang yang berbeda. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'. Bagaimana orang-orang yang beriman sejati tidak bisa menahan tangisnya ditinggalkan bulan suci Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Padahal tidak ada yang bisa menjamin
di tahun yang akan datang, apakah usia kita masih sanggup dan masih cukup untuk mendapatkan bulan suci Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang begitu sangat populer dan masyhur di telinga kita dalam sebulan ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kita semua sudah berpuasa. Bahkan di antara kita tidak luput satupun kecuali dia lakukan sholat tarawih dan qiyamul lail. Tentu di antara kita merasa sangat akrab dengan bacaan Al-Quran. Tentu di antara kita mengeluarkan harta yang tidak sedikit di dalam bulan suci Ramadan, serta ibadah-ibadah lainnya. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah merupakan media dan sarana agar kita semua mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan semuanya terhimpun dalam kalimat takwa. Apakah kita sudah mendapatkan predikat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, periksa diri kalian apakah termasuk orang bertakwa. Takwa itu mesti memenuhi 4 unsur. Yang pertama, takwa itu adalah takut. Apakah Ramadan kali ini telah membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yujma'ul mu'minu ihsanan wa khasyatan. Tanda-tanda orang yang beriman, semakin dia melakukan amal ibadah, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang munafik adalah setiap kali dia melakukan kemaksiatan, dia semakin merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah unsur pertama daripada ketakwaan, adalah rasa takut. Qatadah mengatakan, ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan bahwa rasa takut itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang beriman. Aisyah radhiyallahu taala anha menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hampir memahami seluruh makna Al-Quran, tapi ada satu ayat yang saya tidak paham. Apa maksud ayat ini? Lilladzina atau lilladzina yu'tuna mimma atau wa qulubuhum wajilah. Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang di akhirat. Ada sekelompok di antara kita yang datang nanti dengan apa yang dia lakukan di dunia ini, datang dengan penuh rasa takut. Siapakah yang takut ini ya Rasulullah? Apakah mereka ini telah mabuk-mabukan selama hidupnya? Apakah dia mencuri dan berzina? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang takut ini adalah mereka yang sudah berpuasa, mereka yang telah melaksanakan sholat tarawih, mereka yang telah melakukan begitu banyak amal ibadah. Yang dia takutkan apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut ini, ma'asyiral muslimin, adalah bekal bagi kita sekalian. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Seperti apa peluang kita masuk surga, kaum muslimin? Tergantung seperti apa kadar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi,
Seperti besar apa peluang kita masuk surga, tergantung kadar takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa yang sesungguhnya. Unsur kedua daripada ketakwaan adalah al-amalu bitanzil. Al-Quran yang telah kita baca di dalam bulan suci Ramadan jangan sampai lepas di luar bulan suci Ramadan. Al-Quran telah mengakrabkan kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ramadan telah mengakrabkan kita dengan bacaan Al-Quran. Unsur takwa yang ketiga adalah al-istidadu liyaumir rahil. Hendaknya segala amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan semua terfokus untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur takwa yang keempat adalah ar-ridha'u bil qalil. Datangnya bulan suci Ramadan, ma'asyiral muslimin, agar kita tidak banyak mengeluh, kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan telah mengajak kita untuk sepenuhnya mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang ini sudah tanggal 1 Syawal. Pernahkah kita bertanya, kenapa setelah bulan suci Ramadan bulan berikutnya adalah Syawal? Kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Syawal dari bahasa Arab yang artinya sya'lah, artinya peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Maka seyogianya ma'asyiral muslimin, apa yang telah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan hendaknya menjadi sya'lah. Kita semakin meningkat, kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tinggi. Atau dengan kata lain, ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai baik yang telah kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita istiqamahkan seluruh amalan-amalan itu. Tidak ada satu amalan yang paling berat untuk kita jaga di dalam agama Islam ini, ma'asyiral muslimin, melebihi keutamaan istiqamah. Dega gajah-majamah kabina matana ibigal. Ini akan lapor Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi beratnya melakukan istiqamah. Sangat mudah kita ucapkan, ma'asyiral muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syibta ya Rasulullah, aku melihat di atas kepalamu sudah mulai tumbuh uban. Apa yang menyebabkan engkau beruban ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sayyabatni Hudan wa akhawatuha." Telah tumbuh uban, beberapa rambut di kepala saya tumbuh uban. Itu disebabkan karena turunnya satu ayat di dalam surah Hud, "Fastaqim kama umirtah." Istiqamalah sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Istiqamah itu bukan sesuai dengan kehendak kita. Seandainya istiqamah itu adalah sesuai kehendak kita, tidaklah berat. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan, itu sangat mudah. Akan tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau meninggal. Jangan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan telah mengajarkan kepada kita spirit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tutup agenda-agenda amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Tapi hendaknya itu menjadi Syawal. Hendaknya itu menjadi kita pertahankan dan tingkatkan kualitas ibadah kita setelah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu beratnya istiqamah, ma'asyiral muslimin, ada beberapa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita bagaimana mempertahankan istiqamah, bagaimana agar supaya kita bisa istiqamah dengan mudah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, agar supaya kita mudah istiqamahkan bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana agar supaya kita menanamkan di dalam diri kita masing-masing jiwa muhasabah. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita pagi ini,
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seandainya kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Andai di antara kita atau kita semuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala menghadap pagi ini, apakah Ramadan yang telah kita lakukan sudah cukup menjadi bekal kita di akhirat? Ganna ni gai pakai ramalange bateta makasiwari ko Allah taala untuk menjalani perjalanan yang tanpa batas. Perjalanan kita selanjutnya makin sangat jauh. Apakah bulan suci Ramadan ini kita telah betul-betul mendapatkan ampunan? Apakah dosa-dosa kita betul-betul bersih dan suci? Ragma anfum ri'in man adraka Ramadhana wa lam yughfaralah. Binasa dan celaka jika di antara kita Ramadan telah berlalu masih ada dosanya yang belum terampuni. Ibnu Rajab rahimullah, Bapak Ibu sekalian, berkata, barang siapa yang sulit mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka dia akan semakin sulit mendapatkan ampunan di luar bulan suci Ramadan. Hendaknya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Semakin kuat kita bermuhasabah menghitung tapakan jaki bateta reke ngaleta salah reke gamaki. Hidup di dunia ini tidaklah lama, hanya sebentar dan sekejap. Hanya 60 tahun, 70 tahun. Apakah kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dalam bulan suci Ramadan? Ini yang harus selalu menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kaki kita betul-betul sudah terselamatkan dari belenggu api neraka? Itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Yang kedua, agar supaya kita dimudahkan untuk istiqamah di dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, kita senantiasa bermurakabah. Murakabah adalah senantiasa menyadari bahwa apa yang diucapkan mulut ini, setiap kedipan apa yang dilihat mata ini, setiap apa yang kita dengar ma'asyiral muslimin, kesemuanya ditahu, dilihat dan diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut ini kecuali sudah ada 2 malaikat yang siap untuk mencatat setiap huruf dan kalimat yang kita ucapkan. Kemanapun kaki ini melangkah, apapun yang dilakukan tangan ini, apapun yang terbersit dan tersirat di dalam hati kita masing-masing, apapun yang terbayang di dalam pikiran kita masing-masing, yuhasibukum bihillah, kesemuanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat jiwa murakabah kita, maka akan semakin menjaga spirit. Sangat mudah bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dekat lagi mulai bulan Syawal dan bulan-bulan yang akan datang. Dan cara yang ketiga ma'asyiral muslimin, yang diperlukan adalah kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah itu Pak tidak mudah. Hidayah itu adalah pemberian Allah. Hidayah itu adalah titipan. Siapa yang bisa mendapatkannya adalah hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan ibadah. Betapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah kepada pamannya. Rasulullah sendiri yang mengajak agar supaya mendapatkan hidayah. Tapi pamannya tidak mendapatkan hidayah itu sampai dia wafat. Betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menginginkan hidayah kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Bapaknya mati ma'asyiral muslimin tanpa iman. Betapa Nabi Nuh alaihissalam menginginkan hidayah kepada anaknya, akan tetapi anaknya tenggelam dalam kekafiran. Betapa Nabi Lut menginginkan hidayah kepada istrinya, akan tetapi istrinya pun tetap kafir hingga akhir hayat. Ini menunjukkan kita yang telah mendapatkan keimanan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Andai bukan karena petunjuk itu, pasti kita tidak ada di tempat ini ma'asyiral muslimin. Semoga kita yang mendapatkan hidayah iman,
pada saat sekarang ini kita pun semua diwafatkan dalam keadaan iman insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan, kita semua menyadari sepenuhnya bahwa di hadapan kita begitu banyak tantangan. Tantangan yang sifatnya individual. Tantangan yang sifatnya ma'asyiral muslimin adalah perseorangan. Tantangan yang paling menonjol ma'asyiral muslimin, apa yang kita saksikan bahwa terkadang kita hanya melihat kemuliaan seseorang dari pangkat dan jabatannya. Kita melihat seseorang dari harta bendanya. Kita melihat seseorang karena nama besarnya. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bersama, inna akramakum indallahi atqakum. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Sangat berbahaya jika kita memuliakan seseorang karena harta bendanya. Sangatlah berbahaya jika kita menganggap itu orang baik jika kita mendapatkan isi amplop yang banyak. Terutama kita di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun yang akan datang, atau yang lebih kita kenal dengan tahun politik. Jangan melihat kebaikan seseorang karena pemberiannya yang sifatnya hanya sementara. Kenapa kita tidak merubah diri ma'asyiral muslimin melihat dengan kacamata iman? Inna akramakum indallahi atqakum. Baju boleh berbeda, partai boleh berbeda, pilihan boleh berbeda. Akan tetapi jangan sampai pilihan yang berbeda ini merusak tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Kita sangat bersyukur di Kabupaten Pindrang ma'asyiral muslimin. Bulan suci Ramadan kita lewati dengan sempurna, dengan aman, dengan nyaman, dengan tenteram. Kesemuanya itu tentu adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena kapan seseorang diukur dari uangnya, ini sangat berbahaya yang bisa menggeser keimanan kita bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang dinilai dari materinya ma'asyiral muslimin, kita seakan-akan melupakan bahwa di akhirat masih ada kehidupan yang jauh lebih panjang. Yang kedua ma'asyiral muslimin, tantangan yang kedua yang kita hadapi adalah tantangan di dalam rumah tangga. Saat sekarang ini hampir setiap orang memiliki HP. Ternyata HP ini ada efek negatif, ada efek positif. Hati-hati ma'asyiral muslimin menggunakannya. Mereka yang tidak beriman lebih banyak terjerumus ke dalam dosa, bahkan menyebarkan fitnah dan hoaks. Siapa lagi orang yang akan bisa kita hormati di tempat ini jika satu sama lain saling men-share informasi-informasi yang tidak benar? Ketika para ulama-ulama kita di-share keburukan, kejelekan-kejelekannya, ketika para pemimpin-pemimpin kita dibuka satu persatu aibnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu dosa besar yang kadang disepelekan orang adalah menceritakan aib, kekurangan orang lain. Padahal di dalam bulan suci Ramadan kita telah dilatih, malam yada qaula zuri wal amalu bihi. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan buruk, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh kepadanya rasa lapar dan rasa hausnya yang dia tahan selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam namanya Uqbah bin Mughirah, Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah? Apa yang saya bisa lakukan agar supaya saya selamat?" Rasulullah menjawab, "Kendalikan lisanmu. Hati-hati berbicara. Hati-hati menyikapi, menanggapi setiap apa yang kita baca di HP. Bisa-bisa itu adalah berita yang menjerumuskan. Bisa-bisa itu adalah hal yang bisa membuat kita terprovokasi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian ingin selamat, kuffa alaika lisanak." Kendalikan lisanmu. Yang kedua, tangisi dosamu.
Dan yang ketiga, masyiral muslimin, wal ya'saka fi baitik. Jangan terlalu banyak keluar rumah. Tiga hal ini sangat berbahaya jika kita tidak maknai dengan sesungguhnya. Kendalikan lidahmu. Begitu banyak anggota tubuh yang menjadi jendela dosa. Akan tetapi dosa yang paling banyak masuk di dalam tubuh ini, ma'asyiral muslimin, karena apa yang kita ucapkan. Yang kedua, dosa yang terbanyak, ma'asyiral muslimin, jika keburukan, aib, kejelekan yang kita lakukan dilakukan secara terus menerus, kita tidak menangisi, kita tidak taubat akan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kalau ingin selamat hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yasaka fi baitik, jangan terlalu banyak keluar rumah. Banyak-banyak di dalam rumah selama tidak ada keperluan di luar. Lebih baik tinggal di dalam rumah. Ini pesan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar tanpa keperluan biasanya hanya akan mendatangkan dosa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan pada saat sekarang ini, 1 Syawal 1444 Hijriah. Yang pertama, andai Ramadan itu kita hanya dibutuhkan untuk beribadah, betapa itu sangat mudah. Akan tetapi Allah meminta kepada kita sekalian, fastaqim kama umirta. Lanjutkan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai ketakwaan yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, jadikan itu sebagai junnah, jadikan itu sebagai perisai, jadikan itu sebagai pertahanan untuk menghadapi segala tantangan masa yang akan datang. Cobaan-cobaan akan terasa ringan dengan seizin Allah jika nilai-nilai bulan suci Ramadan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mari memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebelum meninggalkan tempat ini dan sebelum berjalan lebih jauh. Mari kita mencari keluarga kita masing-masing, mencari orang tua kita masing-masing. Sebelum mengunjungi yang lain yang masih hidup, orang tuanya, datanglah memohon keikhlasannya untuk meminta maafnya agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Kama qala ud'ullaha alladzi yastajib lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna nadallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi sa'ah la'allaha takuna sa'atal ijabata fa naqul Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadakal muwahhidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa ati Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.